Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Riolto di channel ini guys. Guys, ini udah di bulan terakhir di 2024 ya guys. Kita udah dikit lagi di penghujung tahun. Nah, di kesempatan akhir tahun ini gue pengen coba nge-review aja sih sebenarnya alat-alat gue yang dulu waktu beli ketinggalan untuk direview. Padahal footage-nya udah gue rekam dari pertama beli itu alat. Pokoknya di 2023 kemarin kita udah harusnya udah mulai pakai Wi-Fi 6 guys. Karena di Wi-Fi 6 ini terjadi loncatan teknologi yang ngebikin Wi-Fi itu lebih cepat dan lebih stabil guys. Karena waktu di Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ya itu udah lama lah ya. Wi-Fi 5 ini waktu di AC perkembangan teknologinya itu nggak kerasa banget. Jadi kayak masih Wi-Fi 4 aja dan memang agak speednya agak nambah. Tapi nggak signifikan. Terus di Wi-Fi 5 itu juga kurang stabil. Nah, di Wi-Fi 6 ini setelah gue pakai selama setahun lebih itu, gue ngerasain banget bahwa Wi-Fi 6 ini terjadi lompatan. Jadi ada alat ini nih guys, TP-Link AX 5400 atau AX73. Kalau untuk TP-Link AX 5400 ini guys, dia adalah router yang dirancang untuk memberikan performa tinggi dengan kecepatan total sampai 5400 Mbps guys. Namanya juga TP-Link 5000 AX 5400 ya. Terus router ini cocok untuk rumah atau kantor yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, terus mampu menangani banyak perangkat sekaligus. Berikut ada penjelasan tentang fitur-fitur dan spesifikasinya ya. 1. Kecepatan dan teknologi. Oke, kecepatan ini adalah kecepatan Wi-Fi 6 ya guys. Speednya sih bisa dibilang sampai 4800-an deh Mbps itu di pita 5 GHz ya. Kemudian di pita 2,4 itu dia bisa sampai 574 MB per second, which is itu bagus ya. Terus dia menggunakan teknologi Wi-Fi 6 atau 802.11ax. Dia untuk efisiensi jaringan yang lebih baik. Kemudian teknologinya ini teknologi OFDMA, yaitu membagi saluran ke beberapa subsaluran sehingga perangkat dapat mengirim data secara bersama tanpa harus menunggu guys. Nah, ini yang kerasa di Wi-Fi 6 itu ini guys, yang kayak gini-gini guys. Nah, ini teknologi yang udah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu MuMIMO. MuMIMO itu mendukung komunikasi simultan dengan banyak perangkat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi latensi. Mungkin kalau di Windows itu bisa dibilang multitasking ya. Nah, satu orang ini bisa ngejalanin multitasking dalam browsing gitu kan, dalam pakai akses Wi-Fi-nya. Di MuMIMO itu beberapa orang melakukan multitasking. Nah, seperti itulah. Itu tanpa menunggu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh Wi-Fi 6 guys. Kemudian dari jangkauan dan stabilitas, beamforming memfokuskan sinyal Wi-Fi ke arah perangkat untuk jangkauan yang lebih luas dan koneksi yang lebih stabil. Kemudian high power FEM memperkuat kekuatan sinyal untuk menjangkau area yang lebih luas. Jadi memang kerasa kalau di Wi-Fi 6 ini sinyal itu lebih stabil dan lebih luas guys. Kemudian antena eksternal memberikan cakupan sinyal Wi-Fi yang optimal di seluruh rumah atau kantor. Nih untuk perangkat yang AX 5400 ini ya, dia mempunyai 6 antena. Jadi banyak guys dia untuk nyebarin sinyal Wi-Fi-nya. Kemudian di port dan konektivitas, TP-Link AX 5400 ini guys, dia mempunyai satu port WAN atau LAN. Dia WAN itu port dia itu WAN bisa diganti, bisa berfungsi sebagai WAN LAN juga. Nah, klaimnya itu multi gigabit guys, yaitu 2,5 gigabit per second. Cocok sih untuk koneksi internet berkecepatan tinggi atau perangkat NAS. Kalau misalkan kamu berlangganan internet yang gede ya, yang tentunya ya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk lokal seperti NAS atau ya lokalan lah ya, itu bisa sampai 2,5 GB per second. Kalau PC kamu juga mendukung ya, kebetulan PC saya mendukung dong LAN-nya. Kemudian selanjutnya ada 4 port gigabit LAN untuk perangkat kabel seperti PC, konsol game atau smart TV atau yang lain-lainnya ya guys ya. Kemudian dia disematkan juga port USB 3 guys. Ya, ini untuk berbagi file atau media dari perangkat penyimpanan eksternal di jaringan. Jadi kalau kamu misalkan nggak ada NAS, kamu bisa pakai harddisk eksternal atau flash disk atau apalah.
itu bisa dicolok dan itu bisa dipakai buat file sharing guys di TP-Link AX 5400 itu. Oke, selanjutnya adalah fitur pintar. TP-Link ini punya fasilitas yang namanya TP-Link Home Shield. Home Shield itu dia menawarkan pelindungan keamanan tingkat lanjut seperti kontrol orang tua, pemantauan jaringan, dan perlindungan IoT. Kemudian QoS, Quality of Service. Nah, Quality of Service ini dia bisa memprioritaskan bandwidth untuk aplikasi atau perangkat tertentu seperti game atau streaming video. Jadi bisa si TP-Link ini bisa memprioritaskan bandwidth mana yang mesti didahuluin, mana yang belakangan. Kalau misalkan dia fiturnya smart, berarti itu udah diatur di dalam TP-Link-nya ya guys ya. Mungkin nanti pertimbangannya port atau misalkan protokolnya apa gitu yang diduluin. Kemudian selanjutnya adalah Easy Mesh. Nah, Easy Mesh ini guys kompatibel dengan TP-Link One Mesh untuk memperluas jangkauan Wi-Fi dengan perangkat TP-Link lain. Easy Mesh ini ada di TP-Link ya guys. Mesh ini sebenarnya bisa kita bikin asal alatnya itu satu merek ya guys ya. Misalkan kita punya TP-Link, kita harus punya alat mesh lagi, satu lagi yang mereknya TP-Link juga. Misalkan routernya lagi atau misalkan Deco atau apa gitu ya. Ya secara teori sih seperti itu, tapi secara pribadi saya belum pernah ngerasain langsung mesh itu trouble apa enggak, stabil atau enggak saya nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalkan saya udah ada alat satu lagi, saya bakalan bikin kontennya lagi guys. Kemudian selanjutnya adalah WPA3 Security. Nah, dulu waktu sebelum Wi-Fi 6 di Wi-Fi 4-5 itu kita mengenal WPA PSK atau WPA 2 PSK. Kalau sekarang kita ada WPA 3 guys. Ini di Wi-Fi 6 ini baru ya guys ya, di Wi-Fi 6. Kemudian di TP-Link AX 5400 ini ada kemudahan web interface-nya guys. Jadi kita bisa atur melalui web interface. Sebenarnya dulu ada web interface-nya, cuman sekarang ini kayak lebih praktis, lebih user friendly. Kalian yang awam tuh bisa nyeting, dan sekaligus buat kalian yang punya HP Android atau iOS ya, kalian bisa nyeting itu di handphone. Itu saya lupa itu di Wi-Fi 5 ada apa enggak, tapi yang jelas di Wi-Fi 6 ini kita udah nyaman bisa make, dan itu saya udah pakai di aplikasi Tether, kalau di TP-Link di merek lain juga ada. Yang jelas di Wi-Fi 6 ini kita bisa nyeting di web, di komputer, atau bisa di handphone ya guys. Nah, kalian udah ada yang pakai Wi-Fi 6 belum? Kalau misalkan udah ada, komen di bawah ya gimana pengalaman kalian, sekalian sharing buat teman-teman kita yang belum. Terus alat apa yang kalian pakai mereknya dan gimana kualitasnya. Kita sharing di sini guys. Mudah-mudahan ada gambaran buat teman-teman kita yang mungkin baru mau setup, mungkin lagi nyari-nyari merek apa yang bagus. Jadi bisa jadi referensi guys. Oke, kayaknya udah panjang. Saya nggak mau panjang-panjang video ini. Mudah-mudahan nanti dieditnya bisa sampai di bawah 10 menit. Pokoknya buat kalian yang udah pakai, cerita di bawah. Yang belum, komentar apakah harapan kamu dari Wi-Fi 6 ini. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.